Saya hormat sama Pak Mahfud. Saya disiplin di doorstop media berkali-kali. Saya katakan saya tidak mau bicara. Saya disiplin, saya bicara di forum resmi DPR. Forum resmi rapat kerja dengan PPATK. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan Menko Polhukam soal azab. Arteria seolah tak terima atas ucapan Mahfud MD yang menyebut dirinya menghalangi penyidikan sebuah kasus. Kalaupun menghalangi penyidikan, kata Arteria, sebaiknya Mahfud MD membedakan tindakan apa yang masuk kategorinya. Arteria mengaku semangat bila mendapat ancaman. Ia tak menyangka dengan sikap Mahfud MD saat hadir rapat. Arteria bahkan mengaku tak takut bila harus dipecat. Ia berkata bahwa setiap orang memiliki noda hitam yang disimpan oleh Allah. Mahfud MD memang punya berbagai fasilitas untuk menjadikan Arteria Dahlan sebagai target operasi atau TO. Arteria secara tegas siap mempertanggungjawabkan ucapannya bisa memang terbukti menghalangi penyidikan. Saya katakan saya udah diam kok Prof masih ngegas, saya harus melawan, saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak, Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri Prof. Kalau begini caranya Prof. Saya punya karir dari kecil Prof, saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR, nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteria berhenti, ya saya berhenti Prof. Karena saya juga bisa terpilih, kalau saya sendiri nggak mungkin, itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap, nggak apa-apa. Itu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri Prof, untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras. DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut. Atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu. Tadi agak sulit Prof sebagai ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan TPPU, tapi begitu bicara sebagai Prof yang guru besar, Prof mengatakan apa yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Kaget saya. Saya ini bukan guru besar Prof, tapi S1 saya hukum bisnis, S2 saya hukum tata negara, S3 ini lagi hukum pidana. Nanti saya jelaskan. Ya. Padahal harusnya ada pendekatan, acuan, guideline. Yang diutamakan dahulu apa? Aturan. Aturannya di mana? Namanya Perpres 6, Perpres 117. Di situ jelas tupoksinya ketua komite apa. Ini yang kita katakan. Pasal 4 sudah dikerjakan belum sama Komite TPPU sama Pak Ketua. Nanti Pak Agus udah dengar belum? Diajak rapat. Polri. Saya yakin belum. Menkeu saya yakin belum. Datanya beda kok. Ini kita bukan main catur. Kita main sepak bola, Prof. Orkestrasi bersama. Negara nggak mungkin hadir kalau sendirian. Kerja keras semua, Prof. Saya ingin katakan gini, Prof. Norma kewenangan. Ini kita bicara norma kewenangan. Jika tidak diatur, berarti tidak berwenang, Prof. Itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui, Prof. Berbeda dengan norma hukum pidana. Kalau norma hukum pidana, kalau tidak diatur, berarti boleh. Ini hukum yang saya pahami, Prof.
Kecuali ada hukum yang lain di sekolah yang lain, saya nggak tahu. Jika di sana ada kewenangan diskresi, Pres Emerson, dinyatakan dalam undang-undang. Contohnya Polri punya kewenangan diskresi. Di komite ini nggak ada kewenangan diskresi, limitatif kewenangannya. Nah, seandainya itu dipaksakan juga lah ini. Ukurannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Apa acuannya? Asas kemanfaatan. Kemanfaatan itu ketemu nih 349-nya, orangnya dapat. Kalau sekarang kan sampai sekarang 349-nya nggak ada, gaduhnya dapat. Uangnya kembali. Hah? Manfaatnya uangnya kembali. Uangnya kembali kalau Pak Habib. Asas non-diskriminatif dan asas keadilan. Ini ingin saya uji dan analisa nih. Hari ini kita dapatkan itu nggak dari pernyataan yang tanggal 8 itu. Ya. Kemudian saya juga sedih, Prof. Dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data. Saya, Komisi 3, tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus, Pak. Yang disebutkan tadi abang saya, Pak Misbakun, Emas, kami yang bongkar, Pak. Saya, Pak. Itu. Nggak ada di kita ini yang punya niatan buruk. Di dunia sana, di publik luar sana, di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof, seolah-olah kita dikatakan anti. Makanya Pak Kabar, nanti cybernya jalan, Pak. Yang main itu siapa? Akunnya saya udah tahu semua. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu? Saya mohon nanti dicek. Pastinya kita support. Tapi harus ada cara yang benar. Aturan harus dipenuhi. Sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara, Pak. Yang harus kita hormati. Terlepas caranya, kalau caranya saya ada yang keliru, Prof, laporkan saya ke MKD. Laporkanlah, ya kan? Tapi saya juga berusaha untuk disiplin. Nggak pernah saya ngomongin Bapak ini, saya nggak pernah. Itu loh. Tapi kita juga kaget tiba-tiba ada transaksi mencurigakan. Indikasi TPPU. Kemudian juga ada 300T, kemudian 349T. Di Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak dan Bea Cukai mau narik pajak 31 Maret. Heboh, ini Pak tadi mengatakan Habibur Rahman seperti petir di siang bolong, Pak. Lulu lantah trust publik. Oke, banyak pendukungnya Prof, banyak netizen mendukung. Tapi juga dihargai orang-orang yang melaporkan kepada kami, Pak. Pegawai-pegawai pajak, pegawai-pegawai Bea Cukai. Bang, saya masih naik motor. Bang, kami tidak korupsi. Bang, kalau yang korupsi ditangkap, Bang, tapi jangan dipukul rata seperti ini. Ini nyampe, Pak, ke sini, Pak. Energi anak bangsa kita semua tersita. Tadi dikatakan enggak, ini kita ini semua saudara. Tapi Prof sudah buka yang seperti itu, digas ya, kita ngegas gitu loh. Ya, kementerian sudah merana, kita hadir dengan rasa saling hujat. Begitu caranya, itukah yang efektif? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau dikatakan ini Jiwasraya sudah begini, kita catat, Prof. Coba cek nih di WA Group teman-teman. Pasti sentimennya, mohon maaf, Prof, sentimennya negatif ke Prof semua di WA Group. Ya, cuman saya doang yang nggak komentar. Hari ini saya komentar. Ya. Kemudian kita bicara mengenai statement, Prof. Statement tanggal 8, bla 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 bla. Tiba-tiba ada statement lagi, 349. Tiba-tiba Kementerian Keuangan bilang nggak begini, nggak begono, nggak begini. Gimana kita? Lucunya lagi, ini dalam satu komite, yang satu ketuanya, yang satu sekretarisnya, yang satu anggotanya. Itulah yang saya katakan, negara ini negara lelucon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.